Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 7 November pukul 18.30. Untuk teman-teman sekalian semuanya, pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman tentang pengalaman saya sebagai orang yang terinfeksi virus corona ataupun positif virus corona ataupun sebagai pasien ataupun pasien virus corona COVID-19 ataupun kemarin satu saya ODP, orang dalam pemantauan, gejalanya ringan. Oke. Saya mau cerita sedikit mulai dari hasil pemeriksaan kesehatan, sehingga saya dilakukan karantina, dinyatakan positif, kemudian istirahat dalam beberapa waktu yang cukup lama, sampai saat ini hari Senin saya sudah dinyatakan bisa bebas dari vonis sakit, ya saya katakan penyakit, ya tersakit ataupun pasien yang sudah pulih dari penyakit COVID-19 ataupun virus COVID-19 ataupun corona. Oke. Awalnya itu berawal dari pemeriksaan kesehatan saya, pemeriksaan tes COVID melalui metode rapid test di praktek dokter umum di Dr. Rahmat Al-Kautsar pada saat itu di komplek Pangkalan TNI AU Bandara Supadio, Pontianak. Jadi ketika itu saya mau terbang ke Jakarta, ada tugas dari kantor, kemudian saya melaksanakan rapid test. Kemudian pada saat rapid test ternyata hasil rapid testnya hasil rapid test COVID-19 pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 hasilnya reaktif. Nah, ini suratnya. Oke, nah ini dia suratnya. Oke, nah berawal dari situ. Kemudian saya setelah itu pagi hari sekitar jam 6 pagi, kemudian saya kembali ke Mempawah karena tidak bisa melaksanakan penerbang, tidak bisa terbang, tidak dapat surat pernyataan sehat dari dokter. Saya kembali ke Mempawah menggunakan travel dari Pontianak ke Mempawah. Kemudian langsung lapor diri ke pimpinan kantor, kemudian ke atasan saya, kemudian ke unit poliklinik, dokter di poliklinik kantor. Saya lapor diri bahwa saya reaktif. Kemudian saya minta dilaksanakan pemeriksaan swab test, dilanjutkan dengan swab test. Sambil menunggu itu saya istirahat di kamar ini, di rumah dinas saya, di kamar ini tempatnya. Kemudian itu waktu itu hari saya lupa hari Kamis. Hari Kamis. Kemudian saya sampai dengan hari Senin saya baru dirujuk untuk melaksanakan swab test ke Puskesmas Rawat Jalan Mempawah Hilir, ya, Mempawah Hilir, dengan didampingi dari tim medis dari unit poliklinik kantor saya, BP2TRI Mempawah. Dilaksanakan swab test. Namun dari dokter yang meriksa di situ saya sudah dinyatakan untuk isolasi diri, perawatan di rumah, dan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir. Nah, ini dia suratnya. Nah begitu. Kemudian itu tanggal 9 Oktober, dokter yang memeriksa, Dr. Suci Handayani, pada saat itu saya melalui pada pemeriksaan saat itu sebelum melakukan swab test, saya ada kuesioner dulu, tanya jawab, Q&A. Biasanya orang mengatakan
question and answer, dari ada form yang harus diisi. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Intinya di situ, bila keluhannya bertambah seperti penciuman berkurang, sesak nafas, demam, batuk, pilek, bila itu semakin bertambah, hubungin kembali ke pihak klinik. Oke. Nah, setelah itu sambil menunggu hasil swab test, saya kembali ke rumah dinas. Kemudian setelah sampai rumah dinas, kemudian dapat arahan dari pimpinan di kantor, atasan, kepala PDOTD Mempawah, untuk saya melaksanakan isolasi, kembali istirahat dulu. Kemudian pada tanggal 13 Oktober saya melaksanakan swab test lagi dari Klinik Nusa Sehat yang sudah kerjasama dengan BPDOTD Mempawah. Nah, sedikit tadi swab test yang dilaksanakan di Puskesmas, infonya sampai dengan saat ini, sekarang tanggal 7 November belum keluar karena lot sampel yang mereka proses itu cukup banyak, jadi hasilnya belum keluar sampai sekarang. Nah, kemudian dari kantor kerjasama dengan Klinik Nusa Sehat untuk pengambilan sampel dan pelaksanaan swab test metode PCR swab test. Tanggal pengambilan sampel itu tanggal 13 Oktober. Kemudian saya terima hasilnya tanggal ambil sampel 13 Oktober, kemudian tanggal pemeriksaan 15 Oktober, tanggal terima hasil saya 17 Oktober. Nah, itu di Klinik Nusa Sehat jenis pemeriksaannya itu SARS-CoV-2 RT-PCR, dan hasilnya saya positif. Di sini catatannya, hasil positif menunjukkan bahwa terdeteksi adanya RNA virus SARS-CoV-2. Korelasi klinik, riwayat pasien, dan informasi penunjang diagnosis lainnya diperlukan untuk menentukan status infeksi. Jadi korelasi klinik, riwayat pasien. Jadi selain hasil swab ini, selain hasil labnya ini, juga diperlukan di sini keterangan saya pribadi, yaitu berupa riwayat pasien dan informasi penunjang diagnostik lain yang diperlukan untuk menentukan status infeksi. Jadi menentukan status infeksinya. Nah, kemudian di sini di lampiran hasil swabnya ini ada 2 surat yang saya terima dari Klinik Nusa Sehat. Ini dia, ada 2 surat. Oke, nah ini dia. Di sini hasil pemeriksaannya ada 2, yaitu hasil nilai labnya itu Gen N, hasilnya itu 26,28. Nilai rujukannya negatif, dikatakan negatif bila CT lebih besar dari 30. Positif, dikatakan positif bila CT lebih kecil dari 30. Oke. Metodenya real time PCR. Kemudian indikator pemeriksaannya gen RDRP. Oke. Hasilnya 25,63. Nilai rujukannya negatif. Nilai rujukannya dikatakan negatif bila CT lebih besar dari 30. Dikatakan positif bila CT lebih kecil dari 30. Metodenya real time PCR. Nah, ini dokter yang memeriksa, Dr. Tri Juni Ardi. Nah, penangkapan saya, menurut pendapat saya, jadi ambang batasnya itu dikatakan negatif itu bila nilai CT-nya lebih besar dari 30. Sementara hasil labnya saya, hasil swabnya saya itu lebih kecil dari 30. Nah, lebih besar dari 30 dengan nilai 26,8 untuk gen N. Nah, sehingga saya dinyatakan positif untuk gen N karena nilai rujukannya seperti, nilai hasil labnya seperti itu. Jadi untuk gen N saya dikatakan positif. Nah, untuk hasil pemeriksaan gen RDRP hasilnya saya 25,63, di mana ambang batas nilai rujukannya itu dikatakan negatif bila CT-nya lebih besar dari 30. Kemudian bila ambang batas nilai rujukannya dikatakan positif bila nilai rujukan ambang batas nilai rujukannya CT lebih kecil dari 30, dan sehingga saya dikatakan positif. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan lab ini saya dikatakan positif. Nah, namun positif
setelah saya koordinasi dengan pihak klinik kita konsultasi seperti apa sih untuk penetapan status pasien itu, ternyata saya gejalanya ringan. Jadi statusnya ODP. Jadi untuk menentukan status ODP ini dilakukan pemeriksaan lanjut lagi dari pihak klinik oleh dokter, pemeriksaan dari oksigen, kemudian oximetri, menggunakan alat yang namanya oximetri, kemudian suhu tubuh, kemudian tensi, kemudian ngobrol, komunikasi. Nah, maka statusnya ODP, orang dalam pemantauan dengan gejala ringan. Nah, itu riwayat vonis penyakitnya. Nah, riwayat vonis penyakitnya demikian. Jadi terhitung sejak tanggal 17 Oktober hasilnya diterima, saya sudah tidak melaksanakan iso lagi di ruangan ini, akan tetapi saya melaksanakan isolasi di gedung asrama, ada kamar di sana. Saya melaksanakan isolasi sendiri di kamar, satu orang satu kamar, dan tidak boleh keluar. Nah, selama jadi saya bawa bekal setelah ya dikatakan opname, kalau kurang lebih biasanya bahasa medis yang umum didengar di telinga kalangan masyarakat itu adalah opname. Biasanya kalau kita ke rumah sakit, kemudian hasil pemeriksaan lab segala macam bla 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 bla, kemudian dokter mengatakan opname, harus diopname. Nah, demikian. Jadi seperti itu. Nah, saya pada saat itu tanggal 17 Oktober saya sudah kemas barang-barang, bawa perlengkapan pakaian secukupnya, peralatan mandi dan lain-lain. Saya bawa ke sana dan saya sudah diisolasi di sana. Nah, itu tadi sekilas tentang vonis penyakit saya. Penyakit saya terinfeksi virus COVID-19, SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2, ya itu dia COVID-19 ya, katakanlah seperti itu yang kita dengar. Nah, hari-hari itu tanggal 17 Oktober dan sekarang sudah tanggal 8 November, tanggal 7 November. Sekarang tanggal 7 November. Ya, ini sekarang hari Sabtu tanggal 7 November ini sekarang. Nah, jadi dari tanggal 8 bulan Oktober, mulai dari saya melaksanakan rapid test sekarang sampai dengan hari ini tanggal 7, kurang lebih saya sudah sebulan melaksanakan perawatan untuk atas terinfeksinya virus COVID-19. Jadi itu cukup lama. Saya istirahat. Jadi seperti itu dia vonis penyakitnya. Nah, setelah saya divonis, saya mulai menghubungin keluarga terdekat. Yang pertama orang tua dulu di kampung di Medan. Saya informasikan bahwa saya terinfeksi virus corona. Kemudian ya dari situ keluarga-keluarga yang lainnya mulai banyak yang menghubungin, menyampaikan ya ungkapan untuk tetap sabar. Ya intinya saya sampaikan ke keluarga, nggak usah panik. Saya di sini sudah ada yang ngurusin, saya di sini di backup oleh tim medis dari klinik BP2T di Mempawah. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Terima kasih, kalau setinggi-tingginya terlalu berlebihan. Terima kasih kepada tim Poliklinik BP2T Mempawah di bawah pimpinan Dr. Bobby. Perawatnya ada Mas Yogi, ada Mbak Rista, ada Mbak Fitri. Kemudian ada juga tim medis dari yang sudah kerjasama dengan BP2T Mempawah, tim medis dari Klinik Nusa Sehat. Kemudian juga ada tadi Dr. Suci Handayani dari Puskesmas Mempawah Ilir.
Nah, sudah membantu saya meskipun itu dalam fase atau proses vonis. Ya, vonis juga saya juga udah bersyukur karena sudah melalui pendapat medis sudah ada hasil labnya, saya divonis sudah terinfeksi virus COVID tersebut. Nah, tadi sampai kepada ucapan terima kasih kepada Poliklinik. Jadi karena saya di backup dan pimpinan di kantor juga, Pak Kepala Balai dan para pimpinan yang lain, para pejabat eselon 4 di kantor saya juga memantau, mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat eselon 4, teman-teman dan Kepala Balai BP2 Trinova Pak Sukri yang pada saat ini Kepala Balai baru. Terima kasih juga saya ucapkan Pak atas perhatiannya. Jadi saya informasikan ke keluarga bahwa saya meyakinkan bahwa saya di sini dalam pantauan medis tim Poliklinik dan pantauan Satgas Covid PP2 Trinova. Jadi saya tidak terlantar, saya di backup oleh pimpinan. Jadi saya yakin, dan karena saya yakin juga saya yakinkan keluarga bahwa semuanya baik-baik saja meskipun saya jauh dari keluarga. Dan saya sampaikan kepada keluarga bahwa saya di sini juga tidak boleh ditemuin oleh siapapun, tidak boleh bertemu dengan siapapun karena saya juga diisolasi di dalam kamar. Ya seperti ini kondisi kamarnya, makannya diantar, obat-obatan, kemudian ada tim medis yang memeriksa menggunakan APD lengkap dari klinik Nusa Sehat. Jadi keluarga merasa nyaman, merasa tenang meskipun jauh dari keluarga. Nah, seperti itu kondisinya dimulai dari hari-hari pertama. Kemudian hari pertama itu malamnya sudah disuplai makanan di depan kamar saya ada meja, nanti makannya diantar ke situ, kemudian saya ambil, ya kurang lebih seperti itu karena saya tidak bisa keluar ruangan. Kemudian besok harinya sudah disuplai suplemen dan penambah daya tahan tubuh. Nah, di hadapan saya ini adalah peralatan dan perlengkapan obat-obatan peningkat daya tahan tubuh, suplemen, dan alat-alat medis yang saya gunakan selama kurang lebih sejak tanggal 17 Oktober di ruangan isolasi di gedung di tempat yang lain di asrama. Nah, semua pihak turut care, terima kasih untuk perhatiannya semua teman-teman kantor. Kemudian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya semuanya yang ada di kantor, terima kasih semuanya udah memperhatikan. Nah, apa aja sih? Saya mau coba mulai cerita dari aktivitas dulu. Aktivitas saya selama di isolasi itu tentunya saya sudah mempersiapkan karena saya sudah membayang, karena saya kondisinya masih bisa ngomong, masih bisa mencium, semuanya indera penciuman masih bagus, indera pendengaran juga masih bagus, penglihatan juga bagus, pernapasan juga ya cukup lumayan, aman, nggak sesak banget, enggak, masih bisa jalan. Jadi semuanya dalam kondisi normal menurut saya. Hanya saja sudah dinyatakan terinfeksi virus COVID-19. Sebelum sampai ke situ saya juga mau cerita kira-kira apa sih penyebabnya saya kok bisa terinfeksi. Kalau menurut saya sih di luar alasan medis ya, mungkin beberapa waktu yang lalu saya terlalu sibuk, bukan terlalu sibuk, terlalu lelah, kecapean karena kegiatan yang cukup panjang, maraton kemarin itu. Kemudian ada perjalanan luar kota. Kemudian saya kemarin itu dari Jogja 2 minggu. Kemudian habis dari Jogja saya ke Bali, dari Jogja saya ke Jogja. Kemudian dari Jogja ada ke Bali, ada ke Jakarta, kemudian ada ke Mempawah.
Nah, jadi itu maraton kegiatannya, capek. Juga ada beberapa urusan pribadi yang cukup bobotnya cukup berat, jadi cukup menyita energi dan pikiran saya. Jadi mungkin karena itu, jadi ketika imun saya tubuh lemah, si virusnya gampang menyerang antibodi maupun imun tubuh. Nah, kurang lebih seperti tadi. Saya mau mulai cerita aktivitas. Nah, tadi aktivitas tadi karena saya kondisinya masih bisa semuanya, masih bagus, jadi saya mulai berpikir sebelum ke sana, apa nih kegiatan saya supaya saya dalam kamar, dalam ruang isolasi itu supaya saya tidak jenuh. Karena musuh terberatnya adalah jenuh. Jadi saya setiap hari harus berpacu ataupun perang, ataupun harus bisa menghabiskan hari dengan kesibukan. Nah, karena kalau enggak saya saya harus mandiri, karena namanya juga isolasi mandiri. Jadi harus bisa berjuang bagaimana cara saya melewati hari demi hari dan tanpa ada rasa jenuh. Karena kalau semakin jenuh, pikiran semakin ngaur, pasti kondisinya akan semakin drop, dan jangka waktu pemulihannya dan perawatannya akan semakin lama. Oke, yang pertama saya bawa itu adalah laptop. Nah, kemudian handphone, kemudian jangan lupa, saya juga tidak lupa untuk mempersiapkan paket data, karena inilah yang membuat saya menjadi sibuk. Kemudian saya bawa peralatan pancing. Nah, kenapa saya bawa peralatan pancing? Karena menurut perawat medis, pagi hari pukul 10, 9 sampai 10 itu harus berjemur. Nah, jadi saya memancing di tepi sungai, karena dekat kantor ada sungai. Saya mancing dan sekalian berjemur. Itulah cara saya untuk ini. Kenapa saya tidak memilih olahraga? Karena biasanya sih saya olahraga lari, karena saya menghindarin open area ataupun area publik di area kantor kami di BPD Mempawah, supaya menghindarin kontak dengan pegawai-pegawai yang lain, untuk tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan yang lain-lain, pertanyaan yang bagi orang awam kurang paham. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya berjemur di area belakang kantor dan juga atas arahan pimpinan seperti itu. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Itulah aktivitas saya. Kemudian, nah ini dia, apa aja sih yang ada yang sudah tadi yang saya ceritakan, peralatan, perlengkapan, kemudian suplemen, peralatan medis yang saya gunakan. Mulai dari peralatan dan perlengkapan dulu. Nah, saya diberikan nih, yang ini adalah bukan termometer. Ada termometer, fungsinya untuk mengukur suhu tubuh, alat untuk mengukur suhu tubuh. Ini namanya termometer. Ada juga yang namanya termogan, tapi saya namanya yang termometer. Nah, ini ya. Nah, ini dia namanya termometer. Nah, cara pemakaiannya itu dipencet dulu satu kali, kemudian ditaruhkan di bawah ketiak. Oke, seperti itu sampai dia bunyi. Nanti kemudian muncul di sini indikator suhu tubuhnya. Nah, itu untuk mendapatkan data suhu tubuh. Kemudian saya diberikan lagi yang namanya oximeter. Nah, ini dia alatnya, oximeter. Caranya alatnya seperti ini, oximeter. Nah, digital, alatnya digital. Nah, ini cara pemakaiannya, ditaruhkan di telunjuk. Karena saya coba di hari pertama dan hari kedua, datanya berbeda antara kita taruh di jempol dan ditaruh di telunjuk. Karena nilainya yang lebih tinggi itu nilai telunjuk, dan ini lebih rendah. Saya kurang paham itu bagaimana, tapi saya selalu ngambil sampel datanya yang menggunakan telunjuk. Nah, caranya setelah ditaruh di sini, ini dipencet. Nah, yang ini dipencet. Nah, dia hidup, kemudian dibiarin aja, nanti dia akan memeriksa sendiri sampai ketemu angka. Nah, itu dia.
Nah, ketemu angka. Nah, di sini data yang diambil itu adalah prosentasi SpO2 dan nilai PR beat per menit. Berarti detik per menit itu berapa detak jantung ya, mungkin ya. Saya juga kurang tahu apa ini PR, mungkin SpO2 itu oksigen, kadar oksigennya 95. Kemudian PR ini mungkin ini apa namanya, detak jantung 74. Ya, itu dia data yang diambil dari alat ini. Dan ini sepertinya sistemnya dia alatnya baterai. Oke, setelah digunakan alat ini dibiarin saja, ditaruh lagi kembali di sini, dia akan mati sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tadi pengambilan data itu, kemudian saya taruh lagi alat-alatnya. Nah, ini dia, saya taruh kembali lagi. Nah, tadi sudah ada 2 alat. Nah, pengambilan data suhu tubuh dan oximeter untuk pengambilan kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, ini sebenarnya bukan ini alat yang biasa saya gunakan. Yang saya gunakan itu tensimeternya itu mereknya Omron, digital juga, tapi itu sudah saya kembalikan di klinik. Sedangkan ini punya saya sendiri. Dulu beberapa tahun lalu, sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu, saya sering main bulu tangkis. Nah, sebelum main bulu tangkis, saya biasanya tensi dulu. Sebelum main bulu tangkis saya tensi dulu, normal enggak gitu. Nah, ini punya alat saya sendiri, udah lama saya simpen, baru tadi saya cari ketemu. Nah, ini dia, apa namanya itu, tensimeter. Nah, ini dia cara menggunakannya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa tuh, ini sudah saya punya alat ini dari tahun 2000, kurang lebih 2015 tahun 16. Jadi setiap sebelum main bulu tangkis saya tensi dulu. Ini yang manual. Ini dulu saya beli di Pasar Burung di Jakarta Pusat. Ada daerah Pasar Burung, di situ tempat jualan alat medis. Nah, saya beli dulu, harganya tidak terlalu mahal, tapi ini ya cukup bermanfaat karena hampir semua kita mau ketemu dengan pihak medis pasti harus menggunakan alat ini dulu, diukur tensinya. Nah, setelah tadi peralatannya, kemudian nih ada masker. Masker ini saya mau cerita kalau ini alat ini saya dapat dari kantor, dari pihak poliklinik diberikan, karena saya harus periksa sendiri, karena metodenya ataupun kebijakan saya periksa sendiri. Ini ada tensimeter, kemudian ada masker. Nah, maskernya cukup banyak tuh yang saya dapat. Jadi 2 hari satu, atau 2 hari sekali saya dapat satu, ataupun ya tergantung pemakainya. Kalau intensitasnya saya tinggi, saya pakai 1 hari satu, kalau enggak ya 2 hari satu. Nah, itu dia. Kemudian peralatan dan perlengkapan medisnya sudah selesai, itu saja. Nah, next, obat-obatan. Nah, di hari pertama itu karena saya keluhannya itu saya ada batuk sedikit dan ada badan sudah mulai agak meriang, tapi sedikit banget, sehingga saya lapor ke dokter. Saya diberikan obat demam panas, paracetamol. Nah, kemudian obat batuknya saya diberikan Coug-N. Nah, Coug-N itu saya dapat obat batuk sama obat panas. Nah, itu langsung saya makan. Setelah makan malam saya langsung makan. Kemudian besoknya saya dapat Estersi. Nah, vitamin C untuk suplemen tubuhnya. Kemudian saya diberikan lagi Enervon C. Nah, jadi semua berbau vitamin C, suplemennya semua berbau vitamin C. Kemudian karena di hari keberapa saya lupa, tensi saya nggak normal, tinggi 130 ke atas. Saya diberikan obat penurun tensi Kapton, ya mereknya Kapton, tablet. Tuh, ini dia.
Nah, saya diberikan obat ini. Kemudian itu tadi suplemen dan obat-obatan. Nah, next tadi untuk perlengkapan perlindungan diri, saya kebetulan punya kemarin. Saya diberikan ini hand sanitizer. Tuh, dan ini saya pakai rutin kalau saya ada interaksi dengan pihak luar, termasuk barang-barang yang kemarin itu di akhir-akhir, di waktu itu akhir saya dapat menerima pengiriman paket berupa multivitamin, suplemen dan obat-obatan dari keluarga, dari keluarga, dari Medan, juga dari Bandung, dari saudara saya. Jadi saya semprot. Nah, saya semprot tangan saya demikian. Setelah pegang, saya semprot tangan saya karena ya saya harus tetap steril kan dalam ruangan. Kemudian paketnya juga saya semprotin, kurang lebih seperti ini. Nah, saya semprot. Nah, baru dilap pakai tisu basah. Oh iya, satu lagi saya dapat komplimen tisu basah. Nah, tisu basah ini saya gunakan untuk mengelap paket-paket kiriman yang masuk ke saya, yang dapat saya selama saya diisolasi itu. Karena berupa obat-obatan. Tuh, saya lap-lapin demikian. Kemudian baru dipegang, kurang lebih seperti itu supaya tidak ada kuman. Jadi cukup steril. Nah, yang lainnya saya dapat nih hand sanitizer lagi dari merek Dettol. Nah, tuh yang lain saya dapat lagi hand sanitizer antibakterial dari Nuvo. Nah, jadi senjatanya cukup, APD-nya ini cukup ya sederhana tapi komplit lah. Nah, tadi demikian mulai dari peralatan dan perlengkapan, obat-obatan sampai APD. Sekarang masuk ke suplemen. Tadi sebagian juga udah saya singgung, suplemennya itu ada Enervon C, ada juga ini satu lagi. Ini dikasih waktu saya akhir sudah selesai melaksanakan isolasi di asrama, lanjut isolasi di rumah, kembali lagi ke sini sampai dengan besok hari Minggu terakhir, hari Senin saya sudah itu dia suplemen. Kemudian saya diberikan lagi nih UC 1000 tuh. Dan ini jumlahnya cukup banyak. Ini terima kasih teman-teman dari bagian keuangan, bagian klinik juga yang support tuh banyak. Ada lagi bir brand. Nah, ini di hari pertama aja saya sudah dapat 4 pasang, 4 bir brand, 4 botol bir brand. Dan 4 botol ini karena saya takut diare, takutnya karena ini baru, saya nggak mau hati-hati menggunakan ini semuanya, mulai dari suplemen ini, karena takutnya apa, ini susu kalau banyak-banyak takutnya saya diare. Jadi anjurnya teman-teman minum banyak-banyak gitu. Banyaknya saya juga nggak tahu apakah seperti air 1 aqua botol gitu 600 ml, tapi saya minumnya ya hari pertama itu saya minum 2 pagi dan malam. Kemudian hari-hari berikutnya cukup sehari saya minum sepasang aja, 1 bir brand dan 1 ini, karena saya sudah dibantu dari untuk vitamin C-nya saya sudah dibantu Enervon C, dan juga saya ada obat-obatan. Jadi saya menghindarin komplikasi terlalu banyak gitu, overdosis jadi jatuhnya nanti. Justru efek sampingnya, karena setiap obat tuh dan suplemen itu ada efek samping. Nah, itu saya menghindarin itu. Nah, di samping itu saya juga dapat lagi buah. Setiap habis saya belikan buah disediakan dari kantor, jeruk. Dapat juga apel. Nah, ada lagi buahnya kiwi. Nah, kiwi tapi sudah habis saya makan. Nah, itu dikasih jeruk. Nah, itu terima kasih dari bagian keuangan Ibu Melva, Ibu Iis, dan Pak Wibi beserta tim, Pak Gali yang kemarin sempat kontak dengan saya. Terima kasih semuanya. Kemudian ada lagi, oh iya saya lupa, sebagian dapat lagi dari klinik, dapat lagi madu, dan ini belum habis, dan ini jarang saya minum ya, paling 3 hari 1 sendok makan saya minum karena udah lengkap dengan yang lain. Kemudian saya order karena ada saudara juga yang bilang menggunakan obat-obatan tradisional seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak. Saya dulu waktu tinggal di Jakarta ada toko jamu langganan, toko jamu yang langsung diseduh, ada juga yang berupa saset di Jakarta, namanya itu di daerah Salemba, perusahaan jamu Bukti Mencos, Jalan Salemba Tengah nomor 48,
Tuh nomor teleponnya 0213908645 atau search aja di Google jamu bukti mencos. Bukti mencos, MENTJOS, ejaannya ejaan lama ya, menjos. Jadi mencos ejaan lama itu dia. Nah, jamu bukti mencos isinya ini adalah paketan nih jahe merah. Karena saya dari saudara saya, katanya saudara bilang minum ramuan tradisional berupa jahe merah, tapi saya belum minum. Tapi ini rencana mulai saya minum karena kemarin cukup kompleks, jadi saya harus atur-atur gimana makannya. Temulawak. Nah, temulawak ini tinggal seduh dan ini tanpa bahan pengawet, dulu langganan saya sering minum di sana. Ada lagi nih kunyit asem. Nah, kunyit asem, kemudian dalam kotak ini isinya tuh ada brosur, ada lagi kantong. Nah, dan saya menunggu ini kirimannya waktu dari saya order kurang lebih 4 hari. Nah, ini dia jamu bukti mencos. Nah, ini yang dari supply dari saya sendiri. Nah, kemudian ada lagi, saya kebetulan sempat kemarin order produk, ada untuk produk-produk kesehatan juga berupa apa namanya ini Bioglas. Nah, ini dia Bioglas dari produknya PT Millionaire Group Indonesia yang sekarang lagi banyak di MLM sekarang produknya ini, ataupun PT Millionaire Group Indonesia MGI. Nah, saya belum buka juga, ini saya dapat juga dari teman saya, Bioglas. Nah, ini belum saya pergunakan juga. Itu juga baru saya buka paketnya setelah saya selesai isolasi. Nanti akan saya gunakan rutin di ini. Nah, ini paketnya saya dapat, ditaruh di sini. Tuh. Kemudian satu lagi yang belum saya buka juga, ini spesial dari orang tua saya, dari bapak di Medan. Itu saya dikirimin produknya ini. Nah, masih dalam bentuk kayu tuh. Morinda. Morinda ini obat herbal sih. Obat herbal tuh lihat Morinda. Nah, masih dikotak-kotakin pakai kayu, dikirim dari Medan langsung. Karena untuk mendapatkan ini dia tidak dijual resmi di pasaran, tapi ada di agen-agen yang sudah memiliki member. Kebetulan bapak saya rutin mengkonsumsi ini. Jadi ini juga belum saya buka karena ini menurut saya juga sudah cukup. Tapi setelah ini saya nyatakan vonis bebas, nanti akan saya gunakan semuanya pelan-pelan bertahap karena ya itu menghindari komplikasi. Nah, sepertinya udah nggak ada lagi. Nah, tadi demikian teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya semuanya, rangkaian cerita mulai dari saya pemeriksaan rapid test untuk masa penentuan vonis infeksi dari pihak medis sampai dengan perawatan, sampai dengan ini mau selesai. Ini sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu, karena hari Senin saya sudah mulai aktivitas kantor normal ke kantor. Itu rangkaian aktivitas. Jadi itu dia intinya. Selama masa perawatan saya cukup disupport dari kantor, dari teman-teman juga, semuanya aware. Terima kasih. Saya juga mengucap syukur kepada semuanya, dan juga saya tidak lupa bersyukur untuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus. Saya masih diberi kesempatan kesehatan. Kemudian pengalaman saya selama hari-hari, semakin hari hasil pemeriksaan kesehatan saya setiap hari itu bagus, karena tadi hasil pemeriksaan suhu tubuh dan tensi, juga oximeter, kadar oksigen semuanya baik, terpantau ada peningkatan. Jadi ya saya komunikasi dengan keluarga dan teman-teman juga ya ya saya ceritakan apa adanya. Saya sedang diisolasi begitu, semakin hari semakin baik. Tapi yang namanya di kalangan masyarakat tetap saja akan ada yang namanya kita akan ada sanksi sosial, bukan semacam sanksi sosial ya, semacam apa namanya semacam
bukan, kalau dikucilkan itu terlalu tingkatnya terlalu ini ya, terlalu kasar ya, apa di semacam diisolasi lah, karena ya wajar ya orang memprotek dirinya sementara kita bisa menjadi penular meskipun mungkin kita sehat, jadi orang kan menghindari itu gitu. Nah ya saya pikir itu hal yang mudah, hal yang wajar saja, lumrah ya. Intinya kita harus berjuang bagaimana kita menghindar, tapi namanya ada kondisi kemarin saya benar-benar drop gitu, yang itu nggak bisa dihindarin, harus diselesaikan juga. Ada pekerjaan ataupun urusan personal yang harus saya selesaikan, jadi itu drop ya. Itu ya saya nggak bilang seperti itu rencana Tuhan ya, semuanya rencana yang di atas. Ya harus ambil risiko. Kalau saya bilang sih ya mau nggak mau saya harus ambil risikonya, itu karena ada risikonya. Tapi ya syukur semuanya sekarang berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan itu tadi hari-hari saya jalankan, melaksanakan isolasi di asrama, di ruang isolasi ya, dalam kondisi baik-baik saja. Kesibukan saya itu adalah menyelesaikan tugas online, membuat paper, membuat ya tugas-tugas kantor yang online bagi laptop, dan saya banyak istirahat, tidur. Ya itu kesibukan saya hari-hari ya. Jadi ya bisa dilewatin. Syukur saya sekarang masih ke dalam keadaan sehat ya. Saya akan evaluasi karena sudah cukup lama, sebulan saya istirahat. Saya akan coba evaluasi pertama mulai dari pola hidup ataupun gaya hidup yang sehat. Jadi karena saya kemarin ketika saya harus tahu seperti apa aktivitas saya ke depan, dan juga harus bisa kontrol input ataupun mineral yang masuk ke dalam tubuh saya seperti apa suplemennya, mulai dari makanan, kemudian suplemen, multivitamin, obat herbal dan lain-lain segala macam harus saya sesuaikan dengan aktivitas, sehingga ya kesimpulan saya seperti itu, sehingga virus tidak gampang masuk, dan mengatur pola hidup yang sehat mulai dari olahraga, makanan, ya istirahat yang cukup, itu harus saya sesuaikan. Kebetulan juga tadi pagi mengikuti webinar oleh Menteri Perhubungan tentang pola hidup yang sehat. Jadi ya ini saya coba atur-atur lagi, belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, karena pepatah juga mengatakan guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi saya harus gunakan ini untuk mencapai target-target dalam pekerjaan, hidup maupun keluarga, urusan pribadi dan lain-lain. Untuk mengimbangin, saya harus meningkatkan imun tubuh saya mulai dari olahraga dan lain-lain tadi, makan, suplemen dan lain-lain, masih banyak suplemen dan obat-obatannya. So finish, teman-teman semuanya sudah selesai. Demikian tadi sharing session saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf kalau ada sikap, omongan, lisan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang siapapun yang tanpa sepengetahuan saya, baik teman ataupun orang lain yang sedang dalam masa infeksi COVID atau masih perawatan, isolasi, tetap semangat. Yang pasti meskipun gejalanya ringan, satu, hal-hal besar pasti akan diawali dari hal-hal yang kecil. Artinya yang besar itu pasti akan muncul dari hal yang kecil-kecil. Jadi meskipun kondisinya sekarang seperti ini, ya nggak terlalu parah-parah banget, tapi jangan sepele, jangan meremehkan. Tetap pergunakan semuanya instrumen ini dengan baik. Indikatornya tadi ada peralatan kesehatan. Kemudian untuk mengkontrol indikator itu dalam batas normal, ada obat-obatan, ada juga suplemen, ada juga APD. Nah, jadi itu semua berperan cukup. Kita harus gunakan itu semua dengan bijak. Untuk mengendalikan serangan dari luar, kita menggunakan alat perlindungan. Nah, ini dia APD. Untuk menanggulangi musuh ataupun virus yang sudah masuk dalam tubuh kita, kita gunakan obat-obatan
dan suplemen. Oh iya, saya lupa satu lagi. Saya juga dikirimin dari saudara saya obat, katanya ini obatnya dari Cina, impor dari Cina yang adanya di BNPB. Kebetulan yang kirim ini saudara saya Bang Ginting, dia dinas di Sekolah Komando Angkatan Darat, Sesko AD, Kolonel Ferdinandus Ginting di Bandung. Terima kasih saya ucapkan Bang, obatnya sudah saya terima, ini obat dari Cina. Nah, saya juga nggak tahu isinya. Saya udah konsumsi ini, katanya sih aturan pakainya sehari 3 kali makan, aturan pakainya pagi 4, 2, siang 2 butir, dan malam 4 butir. Tapi saya nggak gunakan semuanya karena saya takut komplikasi dengan obat-obat yang ini. Nah, obatnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah itu dia tadi terakhir ya, untuk virus yang sudah masuk dalam tubuh kita itu kita kontrol, tanggulangi dengan obat-obatan. Nah, sedangkan tadi untuk pencegahannya virus yang mau ya bisa saja dari luar, dari mana, dari apa namanya, dari paket-paket yang masuk, interaksi komunikasi. Saya gunakan tadi ini APD, mulai dari hand sanitizer dan lain-lain. Nah, untuk kontrolnya digunakan obat-obatan. Ini obat-obatan tadi demam, obat batuk, kemudian ada vitamin C, suplemen. Nah, ada juga madu, ada juga buah-buahan. Nah, ada juga ini tapi belum saya konsumsi. Nah, tadi untuk virus yang sudah masuk, kemudian untuk pencegahan, kemudian ya artinya begitu. Meskipun saya gejala saya ringan, saya tidak menganggap situasi ataupun kondisi ini saya anggap remeh. Nah, jadi tetap saya pergunakan dengan baik semuanya. Kemudian, oh ya, saya ada informasi yang miss tadi yang belum saya sampaikan. Ketika saya melaksanakan swab test yang kedua itu sekitar tanggal berapa ya, kemarin, seminggu yang lalu, saya masih positif. Nah, masih positif, tapi dengan catatan sudah ada peningkatan hasil lab saya untuk nilai ambang batas hasil CT-nya saya itu terjadi peningkatan. Nah, sementara standarnya yang dikeluarkan dari klinik itu meningkat, tapi dari kondisi awal saya sebenarnya kalau menggunakan standar yang lama pihak klinik saya sudah lolos, saya sudah negatif karena ambang batasnya 30, sementara nilai saya kemarin 36. Nah, ternyata ambang batas yang baru standarnya ID itu adalah 38. Sementara hasil swab yang terakhir kemarin nilai saya 36, jadi kurang 2 lagi. Nah, tapi ternyata itu 38 itu nilai CT-nya itu adalah standar yang dikeluarkan ID. Nah, jadi standarnya cukup tinggi dan saya harus menempuh itu karena nilainya 36 jadi kurang, saya di bawah masih. Jadi saya masih dinyatakan positif tapi sudah dinyatakan bebas hari Senin. Ya tinggal dikit-dikit lagi lah. Saya tinggal nanti mulai hari Senin pagi saya harus olahraga karena sudah vonisnya saya udah minta dari pimpinan saya supaya vonisnya dicabut, saya nyatakan sudah bebas dari COVID sehingga saya bisa masuk ke area publik yang bersinggungan dengan banyak orang. Saya nyatakan aman. Ya, saya khawatir nanti tanpa saya pegang vonisnya nyatakan bebas, takutnya nanti ya banyak konflik ataupun ini ya saya menghindarin lah. Jadi dikira saya penyebar virus COVID. Ya, jadi makanya mulai olahraga, mudah-mudahan dengan olahraga nanti kadar oksigennya semakin meningkat karena selama ini olahraganya berkurang, sangat kurang. Saya biasanya seminggu 2 kali main bulu tangkis malam dari jam 7 sampai jam 11. Nah, tapi semasa COVID ini enggak. Oke, tadi demikian teman-teman, mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama tadi itu Dokter Bobby, kemudian pihak poliklinik ya, dokter dan perawat, kemudian pimpinan-pimpinan para pejabat di kantor eselon 4 dan eselon 3, kepala balai, teman-teman di kantor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Special thanks untuk bapak saya, orang tua dan adik saya di kampung, keluarga, bibi, bapak, adik,
bibi, abang-abang semuanya, terima kasih. Saya udah aman, baik-baik saja. Ya itu terutama si keluarga, many thanks ya. Special thanks untuk Bapak yang apa namanya, actionnya cukup cepat ya. Begitu saya dikatakan, beliau langsung action, langsung cari obat, kirim ini, karena saya tahu ini ordernya juga rumit. Bapak harus ke Medan dan lain-lain ya, termasuk cepat sih meskipun nyampe di sini, tapi ya tindakannya hampir-hampir sama lah seperti tim reaksi cepat. Oke, Bapak terima kasih, teman-teman semua terima kasih, para pejabat eselon 4 di kantor, tim medis, dan juga Pak Kabalai, dan juga teman-teman di Pusbang yang tugas saya telat kemarin dan juga hasilnya kurang sempurna untuk penyusunan modul. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Oke, demikian dia, sekian apa namanya, video sharing session pada kesempatan kali ini. Tetap semangat kepada teman-teman semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Oke.